Pemirsa, momen Maulud Nabi Muhammad dimanfaatkan dua paslon pilwali terus bersaing menjaring suara warga. Armuji, calon wakil wali kota nomor urut 1, menyapa warga Kampung Petemon Kuburan. Sedangkan calon wali kota nomor urut 1, Mahfud Arifin, menggelar Maulud Nabi bersama Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah. Wali nomor urut 1 Mahfud Arifin merayakan Maulid Nabi bersama Gus Miftah dalam acara Surabaya Mulutan di Islamic Center, Surabaya. Dalam acara yang digagas Forum Takmir Musola, Forum Kiai Kampung Nusantara, dan MWCNU Kecamatan Sawahan ini, Gus Miftah menuturkan bila pemimpin yang baik adalah yang mampu membahagiakan warganya. Dan Mahfud Arifin bisa disebut pemimpin yang baik karena meski belum menjadi wali kota, namun sudah membahagiakan warga Surabaya. Alhamdulillah, ini bagi saya luar biasa. Surabaya berani ngawali pengajian. Saya bisa hadir atas safanya Pak Mahfud. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak awal supaya majelis taklim di Indonesia bisa dibuka kembali. Karena sekarang masih banyak ketakutan-ketakutan. Maka kalau kemudian menaikkan fungsi imun kita dengan banyak olahraga, ya menaikkan iman kita tentunya dengan pengajian seperti ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Armuji, calon wakil wali kota Surabaya, menyapa warga Kampung Petemon Kuburan. Kedatangan Armuji langsung disambut gembira warga yang sudah menunggu hingga 2 jam. Di depan warga, Armuji berharap Pilwali Surabaya ini berlangsung bersih. Armuji meminta simpatisannya agar menghindari politik uang. Bahkan, Armuji menjanjikan uang 10 juta rupiah bagi siapapun yang berhasil menangkap pelaku money politik dalam Pilwali Surabaya. Farul Rosi, Dewi Imroatin, CTV. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jatim sedang mendalami dugaan penggunaan anggaran negara atau APBN yang digunakan anggota DPR dan DPRD melalui reses untuk kampanye pilkada di daerah. Bawaslu juga mendalami adanya ASN atau kepala desa yang ikut dalam kampanye tanpa cuti atau meminta izin pada atasannya. Bawaslu Jatim menemukan beberapa dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan penggunaan anggaran APBN dan APBD selama tahapan kampanye yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD melalui reses untuk kampanye. Selain penemuan dugaan penggunaan anggaran APBN dan APBD, Bawaslu juga sedang mendalami adanya ASN juga kepala desa yang ikut dalam kampanye tanpa cuti atau meminta izin kepada atasannya. Mudah-mudahan dalam proses penanganan pelanggaran ini bisa untuk kemudian dimaksimalkan karena terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan anggaran APBN maupun APBD dalam bentuk reses dan lain sebagainya itu bisa dilakukan secara maksimal oleh jajaran pengawas dan pelaku-pelakunya bisa untuk kemudian diambil tindakan tegas. Pendalaman dugaan pelanggaran itu sedang dilakukan Bawaslu di daerah agar pelakunya bisa ditindak tegas dan mendapatkan sanksi. Ayul Andim, CTV. Debat publik Pilwali Surabaya 2020 tahap pertama dipastikan akan digelar pada tanggal 4 November mendatang. Teknisnya, debat publik akan digelar secara tertutup dan hanya boleh dihadiri paslon dan 4 orang tim dari masing-masing paslon. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Surabaya memastikan akan menggelar debat publik Pilwali Surabaya 2020 tahap pertama pada tanggal 4 November 2020 mendatang. Debat publik ini untuk memberikan fasilitas kepada pasangan calon dalam menyampaikan visi dan misinya selama memimpin Surabaya 5 tahun ke depan. Namun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, KPU Surabaya menghimbau agar para pendukung masing-masing paslon untuk tidak mengerahkan massa aksi guna mengantisipasi klaster pilkada. Subairi, Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM menegaskan, debat tahap pertama akan berlangsung secara tertutup dan hanya dihadiri oleh paslon dan 4 orang tim dari masing-masing paslon. Khusus ya, tidak lagi seperti debat publik sebelumnya yang banyak mengundang atau mendatangkan para pendukung, tapi di debat publik era pandemi ini kita membatasi kerumunan orang banyak. Yang nanti kita undang itu yang hadir itu adalah masing-masing paslon, tim kampanye masing-masing 4 orang, terus kemudian Bawaslu 2 orang,
dan tentunya KPU Kota Surabaya sendiri itu adalah 5 orang. Debat publik pertama ini akan disiarkan langsung sejumlah stasiun televisi termasuk JTV, sehingga para pendukung paslon diharapkan bisa tetap menyaksikan di luar area debat. Sementara untuk debat selanjutnya akan berlangsung tanggal 18 November dan 6 Desember 2020. Selvi Wang, JTV. Budaya saling tukar tiba berisi makanan warnai peringatan Maulid Nabi Muhammad di Pulau Bawean. Informasi lengkapnya usai pariwara berikut ini.